Shalom. Oke, hari ini kita akan belajar. Saya sempat tadi tanya sama Tuhan. Tuhan, saya ingin ketika saya berkhotbahkan sesuatu yang sifatnya bukan sekadar pengetahuan atau apa yang saya baca. Kemudian Tuhan katakan begini, khotbahlah yang memang sebuah kehidupan, maksudnya apa yang saya pernah alami. Karena itu akan memberikan sebuah sebuah power, sebuah kekuatan karena ya mengalami gitu loh. Karena memang sebuah pengalaman itu baik itu yang tidak enak maupun yang enak, itu tetap akan bisa kita pelajari. Nah, pelajaran itu ya saya berharap sih ini pelajaran menurut saya ini adalah hal yang saya ulang-ulang. Karena ya saya sendiri pun mengulang-ulang karena ini sebuah prinsip pola hidup. Dan terus terang saya bingung juga kalau sampai gak berubah. Saya akan bingung. Karena ini sebuah prinsip seluruh dunia. Jadi gak cuma hanya buat orang Kristen, tetapi ini memang prinsip sebuah kebenaran yang memang kalau dipakai, kalau dilakuin, orang itu kan pasti berhasil. Gak mungkin enggak. Gak mungkin enggak. Kalau diterapin gak mungkin gak berhasil. Pasti berhasil. Kan ini sudah diuji dan ribuan orang, puluhan ribu orang adalah orang-orang yang menerapkan ini, itu semuanya berhasil. Jack Nicklaus, kalian tahu itu pemain golf. Sampai dia bikin bajunya kan, Jack Nicklaus itu mahal bajunya. Itu dia bisa menjadi seorang pegolf yang profesional dan berhasil top dunia akibat ngelakuin ini. Kemudian ada satu lagi, saya lupa namanya. Itu dia bisa mengalahkan namanya Palmer. Siapa ya, John Palmer yang pegolf juga. Itu dia bisa kalahkan ini orang top dunia juga dengan cara ini. Walt Disney dan yang lain semua itu dengan cara ini. Jadi artinya apa? Ini firman sebetulnya berfungsi, bekerja itu untuk semua manusia. Bukan khusus untuk orang Kristen. Karena kebenaran adalah kebenaran gitu loh. Otomatis istilahnya tuh yang namanya listrik akan nyala kalau ada lampu akan nyala kalau lampunya benar dan aliran listrik nyala, itu otomatis lampu tuh nyala. Jadi semua kebenaran yang Tuhan yang ada di Alkitab itu otomatis bekerja atas orang-orang yang ngelakuin. Ya kalau nggak ngelakuin nggak akan pernah. Jadi firman itu adalah sebuah yang luar biasa kalau orang itu ngerti. Jadi kalau sampai saya nggak berhasil, saya yang bego, saya yang goblok. Benar-benar goblok saya. Kalau sampai saya nggak bisa memenangkan atau sampai nggak bisa berhasil. Makanya saya sedang berusaha. Step by step saya tuh banyak melakukan kesalahan. Tapi akhirnya saya ngerti. Nanti saya akan jelaskan. Karena ini sangat Alkitabiah lah. Oke, begini. Saya kasih judul gini. Mengubah kebenaran yang salah itu menjadi kebenaran yang benar. Jadi mengubah kebenaran yang salah itu diubah menjadi kebenaran yang benar. Jadi benar-benar
kebenaran yang benar gitu loh. Nah, sebab gini, kita manusia itu akan bertindak sesuai dengan apa kita anggap benar. Sesuai dengan apa yang kita perhitungkan, apapun yang kita anggap ya itu sesuatu yang memang kebenaran gitu loh. Jadi sudut pandang kita bilang A, ya kita A gitu loh. Kita akan melakukan A, kita nggak akan melakukan B. Contohnya gini. Oke. Kamu tahu soang? Angsa? Jinak atau galak? Galak. Siapa sini? Anas tahu nggak? Angsa galak atau jinak? Nggak bisa tengah-tengah, jinak atau nih? Yang kamu tahu, kamu jangan anggap tahu gitu loh. Jinak. Tunggu dulu. Kalau kamu tahu jinak, kamu berani nggak megang angsa? Soang? Berani? Menurut kamu gitu kan ya? Jadi soang itu atau angsa itu binatang jinak sehingga kamu bisa pegang. Bisa dibelai lah gitu. Oke. Itu menurut kamu ya. Kebenaran menurut kamu adalah seperti itu. Nah, kalau suatu hari ketika kamu melihat pandangan kamu adalah soang itu adalah binatang yang jinak, binatang yang baik. Kamu coba deketin. Tapi ketika kamu deketin, soang itu malah nyerang kamu. Tiba-tiba kamu lagi deketin, pengen megang, itu soang ngelihat kamu, dia langsung matok kamu kaget, kamu kabur. Dan kamu akan lari. Pandangan kamu menjadi terbalik atau sama? Kamu anggap jadi binatang galak. Tapi selama ini kamu kan gak tahu bahwa itu binatang galak. Kamu anggap itu baik, jinak gitu loh. Nah itu kalau kita menganggap sebuah kebenaran, kita akan bertindak sesuai dengan apa yang kita anggap benar. Jadi ketika si Yohanes bilang ini baik, tindakan dia, perbuatan dia adalah menganggap ya menuju kepada yang menganggap ini binatang baik. Tapi kebenaran itu akhirnya berubah. Karena dia mengalami hal yang gak enak. Bukan dia mendapatkan itu binatangnya bisa mendapatkan kebaikan, tapi justru menyerang dia. Nah, kebenaran yang tadinya menurut dia benar berubah. Ternyata kebenarannya itu adalah yang tadi bilang benar itu salah. Yang benar soang itu adalah binatang galak. Angsa itu adalah binatang yang galak. Nah contohnya juga. Kita tahu di Amerika itu ada namanya orang kulit hitam dan orang kulit putih gitu ya. Kalau di sono rasisnya apalagi zaman sekitar tahun 90-an, 70-90-an ke atas 2000 tuh masih. Jadi di mana kalau orang kulit hitam maupun orang kulit putih, mereka yang rasis dari masih kecil, mereka sudah dicekokin jangan bergaul dengan orang hitam. Demikian orang putih bilang jangan bergaul dengan orang hitam. Orang hitam bilang jangan bergaul dengan orang putih bilang jangan bergaul dengan orang hitam. Orang hitam adalah orang yang sangat terlalu berbahaya. Nanti kamu bisa diserang, kamu nanti bisa diperas lah, kamu bisa diapapun gitu loh. Mereka adalah orang jahat. Nah itu image yang tertanam di dalam diri orang-orang kulit putih. Kalau orang tuanya rasis. Nah demikian orang kulit hitam ngomong ke putih, jangan bergaul orang kulit putih. Orang kulit putih itu orang yang sombong. Orang kulit putih orang yang gak benar, pelit dan menghina kita, merendahkan kita. Lebih baik kita jangan bergaul dengan orang kulit putih. Jadi pandangan itu masing orang hitam sama orang putih itu berbeda, saling negatif. Nah, itu pandangan yang dibentuk pada waktu mereka anak-anak waktu masih kecil. Tapi ketika mereka dewasa, ketika mereka bergaul di SMP, SMA, kemudian sampai kuliah, sampai bekerja. Itu yang namanya pandangan itu, yang menganggap bahwa orang kulit hitam itu jahat, itu akan mulai berubah.
Ketika mereka bertemu, berteman, akhirnya bergaul dengan orang-orang kulit hitam misalnya, orang putihnya. Oh dia baik ya. Dia tuh nggak jahat. Buktinya dia nolong saya. Ketika kemarin ada apa-apa dia tolong saya waktu bekerja PR atau segala macam gitu. Nah itu terjadi. Nah orang kulit putih ketika mendapatkan perlakuan yang baik daripada orang kulit hitam. Itu membuat pandangan dia yang tadinya orang hitam adalah jahat berubah. Jadi kebenaran yang dianggap tadi benar dirubah menjadi kebenaran yang salah. Sehingga dia sudut pandang dia menjadi, oh orang hitam itu tidaklah semua itu jahat. Walaupun memang ada yang jahat. Demikian orang kulit putih, yang orang hitam memandang orang kulit putih, ternyata tidak semua orang kulit putih itu jahat, sombong, tidak mau bergaul. Tidak semua. Nah pandangan itu bisa berubah. Kebenaran yang menurut kita benar, itu bisa salah. Setelah kita dapatkan yang benar. Nangkap ya. Nah begini. Di dalam diri kita ada pandangan-pandangan yang salah. Citra diri atau hal-hal yang salah di dalam hidup kita yang kita tidak sadari. Itu dianggap benar menurut kita. Nah ini yang seharusnya kita harus coba cari tahu. Nah, saya berapa hari yang lalu, saya saran sama kita semua. Sebuah kebenaran itu harus kita renungkan. Kita tidak bisa apa yang kita alami. Terus kita tidak tahu apa yang terjadi, apa salahnya di mana, dan apa yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa mengalir seperti air, ngalir aja udah gitu loh. Hidup ini yang ngalir gitu loh. Seolah-olah ya sudah kita ngalir aja. Nah, kalau kita mempunyai prinsip hidup seperti itu, kita mengalir dan kita nggak tahu dan kita nggak bisa nggak tahu kesalahan kita dan kita tidak bisa membetulkan apapun yang dalam hidup kita. Dan akhirnya hidup kita ya mentoknya nggak tahu di mana, nggak punya arah, ya udah ngalir aja. Itu salah. Begini, punyalah waktu. Punyalah waktu untuk merenungkan apa yang kita alami dan apa yang harus kita ubah. Kalau kita nggak pernah renungkan, mengkaji ulang, mereview ulang, hidup kita akan seperti ngalir aja. Nggak punya arah, nggak punya tujuan. Akhirnya kita akan menjadi manusia yang tidak berubah. Berapa hari yang lalu saya jadi begini. Saya baca firman Tuhan. Orang yang mempunyai keinginan kaya itu akan jatuh di dalam berbagai macam percobaan, kesusahan, masuk dalam jerat yang akan membawa orang itu ya masuk ke dalam pokoknya kesusahan demi kesusahan gitu loh. Ketika saya baca begitu, saya coba renungkan di dalam diri saya. Saya coba renungkan dari ayat ini, sebetulnya saya mau refleksikan ke dalam diri saya. Kenapa saya? Jadi saya ngalami kerugian. Saya masuk sebuah robot, ternyata rugi. Saya tanya sama Tuhan, kenapa? Saya tahu saya salah. Begini, yang namanya pohon, kalau kita tidak mengangkat akarnya, supaya pohon itu tidak menghasilkan buah yang gak enak, itu akan selalu kita akan ngasilin buah yang gak enak terus.
Jadi ketika saya dapat pengalaman kayak gini, saya cari akar masalahnya saya tuh di mana. Maksudnya gini ya, kita tuh masing-masing punya problem. Kita masing-masing mempunyai masalah. Dari apa yang tertulis itu, yang kalian tulis itu ada yang masalah keluarga, ada yang masalah uang, walaupun banyakkan uang ya. Masalah kesehatan dan segala macam gitu. Masing-masing kita punya. Yang saya ingin kasih tahu begini. Ada kebenaran yang menurut kita benar. Yang selalu kita lakukan itu ternyata salah. Dan itu akibat ada hal tertentu, kejadian tertentu yang membuat kita seperti itu. Jadi selama kita tidak bisa breakthrough dalam hidup ini, itu karena ada satu hal di dalam hidup kita, gambar diri, akar masalah hidup kita itu yang belum dikorek. Kenapa engkau khawatir walaupun ada uang? Kenapa engkau khawatir walaupun ada kerjaan? Kan itu semua ada akar masalah yang kita punya. Kenapa kok saya rendah diri? Kenapa saya tuh orang yang gak percaya diri? Kenapa saya begini gitu loh? Itu semua ada akar masalahnya. Nah, maksud saya gini, kalau selama akar masalah ini kita tidak bereskan, selama hidupmu kau gak akan lepas. Akan selalu melakukan hal yang sama. Yang namanya misalnya orang itu makannya banyak, orang itu minumnya salah, atau orang itu olahraganya salah, itu semua punya hal-hal yang salah dalam hidup dia yang menurut dia itu benar. Nah, ini yang saya maksud hari ini adalah bicara mengetahui kebenaran yang menurut kita benar itu diketemukan supaya itu kita anggap ini salah. Berarti harus diubah. Nah, jadi ketika saya renungkan sampai 1,5 jam. Gini loh, saya ingin berkhotbah itu sebuah pengalaman hidup. Saya bukan manusia super yang tidak akan pernah bisa melakukan kesalahan. Tapi dengan kesalahan itu saya belajar. Saya sudah membayangkan bahwa apa yang menjadi akar masalah hidup saya dan apa yang menjadi prinsip yang istilahnya pola yang seharusnya saya udah tahu dan gak boleh ngelakuin. Nah, ini yang saya udah bayangin ini mesti diajarkan ke anak saya. Dan ini harus saya bisa rubah hidup saya. Ya, tadi saya katakan kalau sampai saya gak ngelakuin ini, saya benar-benar goblok, benar-benar bego. Artinya saya gak ngelakuin firman Tuhan. Kalau sampai saya gak berhasil. Karena ini udah poin, ini udah pola. Kalau sampai saya gak berhasil, benar-benar begonya setengah mati saya. Ketika saya renungkan, saya coba cari tahu kesalahan saya di mana. Nah, ini yang saya minta. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian tulis itu terakhir lah ya. Maksud saya begini. Itu kertas terakhir, minggu depan saya akan ganti yang baru. Dengan pertanyaan begini. Apakah saya punya perasaan kalah, selalu kalah. Atau enggak bisa memenangkan suatu perbuatan. Selalu kalah. Ya selalu kalah. Enggak bisa menang. Apakah ada trauma dengan kejadian tertentu? Dan firman apa yang harus kita peroleh untuk ngatasin ini. Saya sambung, ini saya sengaja di akhirnya itu harus pertanyaan ini supaya kalian tuh nangkep. Kalau kita nggak ngelakuin apa yang diajarkan, kalau sampai kita nggak ngelakuin, saya nggak tahu lagi bagaimana cara membuat kalian bisa berhasil. Ini berhasil bukan masalah uang aja ya. Segala hal.
Bagi saya keberhasilan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan dalam 5 aspek. Jadi bukan masalah uang, 5-5-nya. Ini adalah hal yang harus semuanya dalam keadaan di atas, bukan keadaan di bawah. Pertanyaan saya begini. Kenapa saya selalu melakukan kesalahan terus-menerus? Artinya, kenapa saya rugi? Dan saya melakukan itu sudah beberapa kali. Kenapa saya ngelakuin ini? Saya coba renungin. Inilah kita butuhnya Roh Kudus. Jadi sambil saya di jalan perumahan. Kenapa Roh Kudus? Kenapa kok saya melakukan kesalahan? Ini salah, akhir saya rugi. Kenapa? Ini semua adalah hasil, ingat, Roh Kudus itu bicara dalam hati kita yang akan membuat kita akan ngerti otak kita. Dalam diri saya akan Roh Kudus ngomong gini. Kenapa engkau selalu dan melakukan kesalahan? Ingat ya, tadi saya katakan, kalau kita mempunyai gambar diri yang salah, kalau kita mempunyai kebenaran yang menurut kita benar, kita akan selalu melakukan itu terus. Karena kita anggap itu benar. Tapi ujungnya salah. Kenapa itu bisa terjadi? Ada sesuatu dalam diri kita yang membuat kita selalu seperti itu. Yang kemarin saya katakan mekanisme otomatis. Ini namanya mekanisme otomatis kegagalan. Jadi kenapa otomatis kegagalan? Saya yang bekerja, bukan otomatis kesuksesan yang bekerja. Selalu otomatis kegagalan saya yang bekerja. Berarti ada gambar diri saya yang salah yang membuat otomatis. Yang otomatis itu yang kerja, yang bergerak. Itu gagal. Itu apa? Salah. Nah ini berarti ada otomatisnya yang dalam diri saya, gambar diri saya. Ini yang salah yang membuat saya selalu salah. Selalu rugi. Saya minta kita semua, waktu saya ngomong gini, nangkep. Apa yang selama ini kalian tuh selalu gagal? Rendah diri apa? Atau apa yang saat ini yang selalu terbayang dalam pikiran kita? Khawatir atau segala macam. Selalu gagal. Selalu gagal. Nah. Saya ngomong gini karena saya tahu. Semua di sini manusia. Arti mengalami hal yang sama seperti saya. Cuma bedanya saya mendapatkan pengertiannya. Dan ini saya bagikan pengertian itu. Dengan berharap orang yang mendengar mau mencoba mencari tahu dan berubah. Mendapatkan pengertian atau kebenaran yang sebenarnya. Kenapa saya selalu salah? Roh Kudus ngomong gini. Karena engkau merasa dirimu tidak mampu. Sehingga engkau mencoba atau mengandalkan orang lain untuk bisa menghasilkan uang. Gak punya kepercayaan diri terhadap diri sendiri, merasa gak mampu, merasa gak bisa, merasa gak mampu, akhirnya menyerahkan atau menginvestasikan ke orang lain. Karena takut gak bisa menghasilkan uang. Karena saya butuh uang, itu loh. Yang namanya orang yang ingin kaya gitu loh. Orang yang ingin mendapatkan uang. Jadi Roh Kudus katakan, kenapa saya melakukan kesalahan terus-menerus? Karena saya tidak punya kepercayaan. Alias saya rendah diri.
Merasa nggak mampu, merasa nggak bisa. Pertanyaannya lagi, kenapa perasaan itu muncul? Jadi gini, itu semua ada sebuah perenungan. Jadi saya nggak mau motong pohon yang selalu menghasilkan buah kesalahan, buah kerugian mulu. Saya nggak mau. Dan saya nggak mau motong itu di batangnya. Jadi saya kaji ulang lagi. Oke, kenapa saya merasa nggak mampu? Asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Seperti kalian harus cari tahu. Sebab nanti setelah ini kalian tulis dan kalian harus melakukan persis apa yang saya lakuin. Nanti akan ada waktunya. Kalian harus melakukan persis apa yang saya lakukan saat ini juga nanti. Karena minggu depan saya akan berubah lagi. Sudah nggak bicara masalah ini lagi, tapi bicara masalah tindakannya. Jadi minggu depan saya akan bicara masalah tindakannya seperti apa. Hari ini saya ingin mencari akar masalahnya. Karena saya ngalamin, saya pengen kita semua tuh bisa ngalamin. Akar masalahnya di mana? Jadi kalau selama ini kita selalu salah, selama ini kalau kita gagal, itu semua ada akar masalahnya. Dan saya ingin kita tuntasin hari ini, gitu loh. Supaya ini nggak menghasilkan buah lagi gitu loh. Nah, ini saya hanya sebagai contohnya, itu dalam diri saya. Jadi saya renungin lagi. Oke, kenapa perasaan nggak mampu itu muncul? Dari mana perasaan saya rendah diri itu muncul? Asalnya tuh dari mana? Ini yang saya nggak sadari bahwa itu sebetulnya masih ada dalam diri saya. Ternyata saya punya trauma. Saya punya trauma itulah yang membuat iblis pakai dikeluarin di otak saya. Jadi gambar diri dan gambar diri ini ngasilin buah rugi. Traumanya apa? Ternyata saya pernah ngalami kerugian waktu di robot yang awal. Itu robot bikinan saya, bukan bikinan saya. Saya punya ada robot dari orang lain, kemudian saya pakai. Saya sebelumnya itu manual. Ketika manual saya untung. Tapi memang akhirnya ada rugi. Nah, cuman yang paling membekas dalam diri saya adalah kerugian di robot. Nah, kerugian itu menjadi sebuah trauma dalam diri saya. Dan plus yang manual itu membuat saya jadi ada timbul rasa takut, enggak percaya diri. Yang membuat saya itu rasa tidak percaya itu jadi nguat dalam diri saya. Jadi ketika saya ingin melakukan, selalu salah. Kenapa rasa takut? Ntar gue takut hilang, ntar gue nggak bisa. Ya udahlah gue serahin sama orang aja dah. Gue serahin sama orang lain aja dah. Itulah akar masalah saya. Trauma. Saya harap ini semua serius. Kalau kalian nggak dapetin ini, dan kalian nggak bisa berhasil, sampai nggak berhasil juga, benar-benar bego. Seperti saya katakan, kalau saya benar-benar nggak bisa berhasil, saya benar-benar bego banget. Karena ini sebuah pengertian yang Tuhan kasih tahu sama saya, untuk saya berubah. Kalau saya nggak ngelakuin, saya udah dikasih tahu akar masalah saya adalah pohonnya yang akarnya yang mesti dicabut adalah trauma. Kebenaran yang menurut saya benar. Bahwa memang saya ini gak bisa. Saya ini gak mampu. Karena satu kesalahan. Rendah diri itulah yang menguasai saya begitu kuat. Rasa rendah diri tidak mampu. Itu menjadi sebuah batu sandungan saya. Yang selalu saya tersandung dan tersandung dan tersandung. Setan pakai di
otak saya. Itu gambar diri saya mengatakan, saya tidak mampu. Saya tidak bisa trading sendiri. Karena rugi. Mau gak mau saya harus mengungkapkan. Saya gak bisa memberikan satu bayangan yang dimana kamu gak tahu apa yang saya lakukan. Tapi ini ya saya harus lakukan. Ini saya harus, istilahnya harus ada pengalaman, harus ada contoh. Karena saya tahu kita masing-masing semua tuh punya. Cuma berbeda-beda aspek. Jadi tujuan saya bukan, ya saya seperti mempermalukan diri saya bukan mempermalukan diri saya. Tapi saya tahu inilah apa yang saya alami, kita tuh orang tuh pasti ngalamin gitu loh. Nah tinggal kita ini setelah diberitahukan, tinggal saya ketika diberitahukan, saya bisa menang gak? Kalau saya gak menang juga, goblok banget saya gitu loh. Jadi seharusnya udah tahu begini, saya harus tahu cari diri, tahu apa yang harus saya lakukan. Seketika gini, ketika saya tahu, oh ternyata akar masalahnya adalah rendah diri. Kenapa? Karena kesalahan. Jadi kalau dalam hidup kita ada sebuah kesalahan yang begitu fatal menurut kita. Itu akan membekas dalam hidup kita dan tidak akan pernah bisa lepas kalau kita tidak sadari. Sehingga hidupmu akan selalu gagal dan gagal terus. Itulah gambar diri yang salah. Nah, firman Tuhan katakan gini, coba firmannya. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Kita harus tahu kebenaran yang hakiki, yang benar-benar benar. Jadi kebenaran yang saya punya saat itu, saya adalah orang yang gak mampu. Saya bukan orang yang bisa. Kenapa buktinya gue rugi gitu loh. Karena faktanya mengatakan gue lakuin kesalahan. Itu fakta. Itulah gambar diri yang saya buat. Yang saya anggap benar. Ini saya dapat. Saya renungin 1,5 jam. Lama. Jadi kalau kita ingin merubah hidup kita. Itu tidak mudah. Maksud saya gini, ini masing-masing kita punya masalah, kita punya persoalan. Tapi kalau kita nanti saya katakan, kalau kita ya udah hidup kita mengalir aja seperti aliran air. Nggak punya arah, nggak punya tujuan, mau ngapain hidup jadi tinggal nunggu matinya doang. Nggak bisa seperti itu. Semua tuh harus ada seperti tujuan yang harus kita lakukan sesuai dengan Tuhan. Nah ketika saya dapat pengertian kayak gini, dan akhirnya saya sadar, oke. Ternyata gue pikir udah selesai. Ternyata belum selesai. Jadi kebenaran yang salah adalah saya merasa tidak mampu. Berarti ini saya harus gambar diri ini. Itu yang membuat saya selalu melakukan tindakan yang salah. Karena tidak percaya diri. Karena saya tahu ada beberapa di sini yang tidak percaya diri kok. Punya rasa rendah diri. Dari tulisan itu ada beberapa yang saya nggak tahu siapa orangnya. Karena tulisannya itu pada bagus-bagus, saya bingung. Kalau tulisan saya jelek loh. Mau laki mau perempuan saya lihat nih tulisannya pada bagus-bagus gitu loh. Kalau tulisan saya tuh nggak sebagus itu gitu. Jadi saya nggak tahu nih mana laki mana perempuan kecuali dibilang bapak ya. Kalau tulisannya bapak, lah berarti ini laki-laki. Jadi ada antara kita tuh sebetulnya itu mempunyai perasaan tidak mampu, rendah diri. Saya ingin katakan begini. Renungkan apa yang saya katakan ini supaya kita mengacak diri kita kemudian kita kebenaran harus kita dapetin untuk merubah kita. Setan itu jadi berkuasa atas diri saya. Dia ambil trauma kesalahan saya,
Kita ini pasti punya trauma-trauma. Kesalahan yang begitu kuat di dalam pikiran kita. Yang membuat kita merasa feel guilty. Yang sangat kuat. Kalau ini gak pernah kita bongkar. Hidupmu tidak akan pernah berubah. Maupun laki, maupun suami, maupun istri. Tidak akan pernah berubah. Nah kemudian, lalu saya tanya sama Tuhan. Saya coba renungkan. Bagaimana cara saya merubah gambar diri saya yang salah ini? Oh sebelumnya begini. Oh iya benar. Saya coba renung. Tuhan gimana cara saya merubah. Maksud saya gini. Kebenaran yang kita ketahui itu memerdekakan kita. Berarti apa? Ada kebenaran yang harus kita tahu. Nah kebenaran ada di mana? Ya di Alkitab. Ada di firman Tuhan. Artinya ada sebuah kebenaran yang harus saya dapat untuk untuk melawan kebenaran yang salah. Saya harus rubah. Nah, akhirnya saya dapat. Ketika saya coba renungkan, oke, Tuhan apa? Ini bukan saya coba cari-cari ya. Mengingat-ingat. Ya. Ini bukan saya mengingat-ingat. Atau mencari firman Tuhan ya. Saya bertanya, oke Tuhan, firman apa yang harus saya dapat untuk merubah gambar diri saya? Terus Tuhan ingatin firman, walaupun belum waktu itu saya nggak kata-katanya nggak tepat, tetapi saya ingat begini, sekalipun jatuh tidak tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopangnya. Saya ingat itu. Oh ya. Sekalipun gua salah. Sekalipun gua salah. Tuhan tuh nopang gua. Tuhan tuh tetap megang gua. Sekalipun gua salah. Tuhan itu gak akan membuat gua jatuh. Tuhan tuh tetap megang saya. Ketika itu firman muncul, ya bukan saya cari, firman itu muncul. Makanya nanti kalian, itu ada pertanyaan yang firman apa? Itu kalian harus bisa dapetin. Kalau serius. Ya, semua ini keseriusan. Orang-orang banyak udah pada gak datang lagi karena memang gak mau serius. Kalau emang serius nih, benar-benar bego kalau gak bisa dapat, kalau gak bisa berhasil. Ini hanya untuk orang-orang yang serius yang mau merubah hidupnya. Yang mau berubah hidupnya. Kalau mau serius, kalian harus bisa lakukan ini. Gua pengen berubah. Jadi ketika Tuhan ngomong di hati saya seperti itu. Walaupun saya mereka apa ayatnya ya. Pokoknya saya ingat pokoknya sekalipun jatuh. Tapi tidak tergeletak. Sebab tangan Tuhan nopang. Ketika saya dapatin firman itu tiba-tiba langsung, yes. Walaupun gua salah, gua bukan orang yang gagal. Walaupun gua salah, Tuhan tuh tidak mandang gua jatuh, luka parah. Kalau dalam bahasa Inggris, coba bahasa Inggris deh. Akhirnya saya coba cari bahasa Indonesianya. Bila jatuh, ia tidak akan luka parah. Sebab tangan Tuhan memegangnya. Sekalipun kita jatuh, Tuhan pandang kita bukan parah. Bukan tidak bisa dimaafkan. Sekalipun itu jahat sekalipun kita melakukan kesalahan yang luar biasa. Di mata Tuhan, kita bukan luka parah. Bukan parah sekali. Makanya dia tetap megang. Kalau dalam bahasa Inggris itu menegakkan. Menegakkan tuh memegang tuh jadi bikin berdiri lagi. Mengangkat. Jadi ketika mulai tergelat istilahnya mulai kesandung gitu. Tangan Tuhan tetap megang. Artinya apa? Sekalipun kita salah. Tuhan tidak memandang kita rendah. Tuhan tidak memandang kita terlalu parah. Tapi dia lihat gua pegang lo. Gue tetap angkat loh. Ketika saya itu muncul dalam pikiran saya pengertian gitu.
Saya nggak tahu kenapa saya tiba-tiba pelepasan. Saya tidak minta dilepasin sama, maksudnya untuk pelepasan megang kepala enggak. Tiba-tiba itu ketika muncul firman remah. Tiba-tiba saya enek aja. Enek kemudian saya keluarin. Artinya di dalam trauma saya, di dalam memori saya itu ada setan yang berkecokol. Akhirnya lepas. Yang saya ingin katakan begini. Kita harus mempunyai kebenaran yang mengcounter kebenaran yang salah. Di dalam diri kita ada kebenaran-kebenaran yang salah yang membuat kita seperti ini. Nangkap? Yang membuat kita seperti ini. Kamu seperti apa sekarang? Itu ada kebenaran yang salah. Itu gambar diri yang salah. Itu yang harus kita beresin. Cabut itu akarnya. Dan kau menjadi manusia yang bebas. Nah, ketika manusia bebas mencoba menjadi gambar diri yang baru, itu saya akan minggu depan saya akan bicarakan. Karena itu ada sebuah tindakan yang harus kita lakukan. Nanti saya akan tuntun bagaimana caranya. Tapi ini bagaimana gambar baru yang kita mau buat. Kalau gambar yang lamanya aja masih ada. Nangkap gak? Gak bisa manusia lama terus ditanggalkan dulu, dicopotin dulu baru kita berikan manusia yang baru. Nah ini maksud saya gini, finalnya hari ini. Bagi mereka yang mau ngikutin. Ambil akar masalah itu. Apa? Saya contoh dalam hidup saya. Kita masing-masing yang punya. Itu yang membuat dirimu selalu seperti ini. Selalu gagal terus. Enggak bisa menangin. Selalu gagal, selalu gagal. Seriuslah demi keluargamu. Saya begini demi anak-anak saya. Karena saya begini. Kalau gambar diri ini dan saya tidak menciptakan yang baru. Saya tidak akan pernah sukses. Kemudian Tuhan renungin. Kemudian saya renungin lagi. Saya coba renungkan dengan apa yang saya pernah alami. Makan waktu lagi. Karena semuanya harus saya harus dapetin dulu. Jadi begini. Saya coba renungkan selama di dalam bisnis saya atau kerjaan saya. Saya coba ingat-ingat. Oke. Saya menghasilkan uang segini. Oke, dulu saya pernah rugi. Contohnya tukang saya dulu pernah ada yang gak bayar, kepala tukang ya. Ada yang gak bayar pasir, utang-utang yang lain. Mau gak mau saya bayarin karena waktu itu saya berhentiin. Itu kurang lebih saya rugi 22 jutaan. Nah saya mikir ya udahlah 22 juta. Rugi. Dengan keuntungan saya tetap profit. Kemudian saya bisnis yang lain. Rugi. Gini, semua terjadi. Gini loh. Prinsipnya ada tempat di mana Tuhan sudah sediakan duit lu di sono. Gua taruh duit lu di sono. Gua taruh berkat lu di sono. Bukan di sini. Lu nyari di sini, lu gak bakal ketemu. Gua taruhin sono. Loh kok gitu Tuhan? Gua Tuhan kok. Gue yang netepin langkah-langkah orang. Gua tetepin lu berkat lu di sono. Saya melakukan kesalahan. Saya berpikir di sini saya dapat untung. Rugi. Saya coba yang lain. Rugi.
Tapi Tuhan ngomong sama saya, dari semua keseluruhan, kamu rugi ya? Saya bilang enggak. Artinya apa? Kamu tetap sukses. Kamu tetap berhasil. Kamu bukan orang gagal. Yes. Yang saya maksud begini. Sekalipun aku jatuh. Ya, enggak tergeletak. Sekalipun saya melakukan kesalahan, Tuhan lihat, lu enggak luka parah. Sebab tangan Tuhan memegang saya, membuat saya tetap berdiri. Artinya apa? Sekalipun saya rugi, tapi secara keseluruhan saya tetap untung. Dan Tuhan ingin katakan sama saya gini, lakukan kesalahan, lu gak usah pikirin. Yang namanya bisnis selalu ada ruginya. Tapi lu melakukan kesalahan, sudah lupain. Sekarang lu udah belajar. Tempat lu, duit lu bukan di situ. Tempat lu di situ. Sekarang lu stop kayak gitu-gituan, lu lakuin bagian lu. Tempat di mana aku sudah suruh, di situ aja. Lu bukan orang gagal, orang sukses. Lu masih berhasil, lu berhasil. Lu gak rugi total, lu masih ada untung. Itu membuat, yes Lord. Itulah kebenaran yang saya ketahui, itu memerdekakan saya. Dari perasaan tidak mampu. Dari perasaan kecewa, perasaan gagal. Tuhan ngangkat saya, dia megang saya. Lu tetap berhasil. Yes Lord. Sehingga saya berani mengungkapkan ini. Dan saya yakin. Begini, kesalahan saya adalah saya loncat. Yang namanya sebuah bisnis, itu harus ada proses. Ini kalau saya bicara bisnis, semua harus ada proses. Harus punya pengalaman. Sebetulnya bisnis forex trading itu adalah bisnis tanpa modal. Dan bisnis yang bisa tanpa modal ataupun mau mulai karena bisa pakai akun demo. Plus kalau pengen udah mulai itu bisa pakai cuman hanya 200 ribuan pun bisa. Dan kalau sudah jago mau jutaan, puluhan juta, 100 juta pun bisa. Itu bisnis yang paling bisa menghasilkan itu nantinya ya. Itu sebetulnya bisnis forex. Bisnis yang tapi memang itu nggak mudah. Tapi kalau orang ngikutin prosesnya itu nggak rasa tahun. Itu bisa ngasilin duit. Itu bisa. Nah saya loncat. Saya nggak punya pengetahuan, saya langsung lakuin. Saya salah. Tapi ya sudah. Yang penting saya tidak terus-terusan. Nangkap gak? Saya cut. Oke, gue sekarang mesti ngikutin proses yang ada. Jadi sekarang saya lagi berproses. Jadi kita ini hidup manusia, kita masing-masing tuh punya hal-hal yang seharusnya kita pelajari. Makanya orang-orang untuk usaha itu harus punya pengalaman dulu. Contoh gini, orang yang tetap mau buka usaha yang namanya misalnya ayam goreng. Nah ayam gorengnya itu dia harus tahu bumbunya kayak apa. Kan dia harus ngeracik dulu mana yang enak. Nah sekalipun udah dapat yang enak, apakah ini butuh supaya itu serap bumbunya serapnya itu berapa lama. Itu kan dia harus tahu. Oke udah dapat nih. Bumbunya udah dapat, nyata mesti ditahan dulu 1 hari supaya menyerap. Oke, sekarang dia mesti bikin sambal. Lah sambalnya gimana cara bikin yang enak? Dia harus ngetes dulu, dia harus nyoba dulu pakai tomat lah, pakai ini atau dimentahin atau gimana dia harus coba dulu. Berapa cabai yang harus dipakai? Itu kan proses. Udah dapat cabenya yang enak. Udah ayam sama cabai udah oke enak. Nah itu enggak cuma ayam cabai doang. Walaupun udah enak, gimana cara jualnya? Ini kan cara jualnya kan mesti ada butuh marketingnya, mesti butuh nyewa tempat lah atau segala macam gitu loh. Nah itu sebuah proses yang harus kita lakukan, nggak bisa langsung sewa ruko, langsung jualan. Ya nggak bisa. Baru bikin ayamnya seperti apa, baru bikin ininya. Ya rugi. Akhirnya ya nggak ada yang beli.
Semua tuh harus ada aturan mainnya. Kita mau beli barang pun juga harus tahu. Ini barang disukain apa enggak. Ini barang mutunya bagus apa enggak. Lah ketika mutunya jelek. Orang beli, sekali beli robek. Sekali beli rusak. Ya sudah. Jadi jelek namanya. Orang apa mau beli lagi? Ya enggak mau. Semua ada aturan main yang harus kita lalui. Prosesnya. Saya balik lagi begini. Oke, saya pikir saya sudah cukup. Saya ingin katakan begini aja. Cari. Ya, serius. Karena saya ngeliat dari beberapa yang tulis itu, mereka tuh punya sebetulnya gambar-gambar diri yang salah. Ada yang merasa nggak percaya diri, ada yang bilang rendah diri, ada segala macam lah. Itu berarti ada sesuatu yang harus diberesin. Nah kan? Serius. Dan harus benar-benar beresin. Kalau ini gak beres. Ya. Kalau ini gak beres. Nanti minggu depan saya bicara masalah gambar baru. Ada trik-trik atau ada caranya apa yang harus kita lakukan. Tapi ini akan menjadi sebuah penghalang kalau gambar diri kita yang salah ini masih ada. Perasaan bersalah, perasaan gak mampu, bla segala itu bisa bentrok. Dan karena dia masih bercokol, dia akan kuat sekali untuk menahannya. Jadi saya berharap ini mesti diberesin. Kebenaran kita ketahui akan kembalikan kita. Jadi merubah kebenaran yang salah itu menjadi kebenaran yang benar. Jadi seperti yang tadi si Yohanes, angsa dia nggak tahu bahwa itu binatang galak. Tapi ketika dia tahu itu galak, berubahlah cara berpikirnya. Jadi ketika kita dikasih tahu nih ada yang salah dalam dirimu, ada kebenaran yang salah. Sekarang waktunya rubah. Amin. Oke, saya terus terang, saya rindu sekali. Saya nggak cuma saya hanya ingin katakan gini, ini tugas saya sebagai gembala. Apa sih bedanya datang ke gereja sama online? Kan banyak yang, saya nggak mau datang, saya mau cuma online doang. Saya nanya sama Tuhan, Tuhan, ini kan mereka bilang online, ada yang ke gereja. Kan bukankah sama, saya ngomong gini, bukankah sama aja? Karena toh mendengarkan khotbah juga, khotbah yang sama. Nah, enggak. Jadi saya pakai alasan yang banyak, yang orang katakan gini, kan bukankah sama aja Tuhan? Kan dengerin khotbah yang sama juga. Ya dong. Terus Tuhan ngomong sama saya. Ingat, ini bukan omongan saya. Saya berani jamin ini Tuhan yang ngomong. Karena tidak terlintas dalam pikiran saya. Tuhan ngomong gini. Ketika engkau datang, itu menunjukkan kadar iman percayamu sebesar apa. Itu menunjukkan kadar imanmu tuh apa? Sebesar apa? Ini yang Tuhan ngomong ya, bukan saya. Itulah kadar imanmu. Kalau engkau lebih percaya apa kata dunia atau firman Tuhan. Lebih takut Tuhan atau COVID atau virus. Lebih utamakan Tuhan atau hobi, keluarga atau kerjaan. Itulah yang menunjukkan kadar imanmu. Waktu saya tidak menghakimi ya. Ini Tuhan yang ngomong. Jadi Tuhan penghakim ini Tuhan. Kalau mau marah-marah sama Tuhan, saya nggak menghakimi. Tapi ini Tuhan yang ngomong sama saya begitu. Ketika engkau datang, itu menunjukkan kadar iman percayamu itu sebesar apa. Engkau lebih percaya apa kata dunia
atau kata firman Tuhan? Lebih takut kepada Tuhan atau virus? Lebih utamakan Tuhan atau hobi, keluarga atau kerjaan? Karena semua itu bisa. Yang mengutamakan siapa? Entah orang tua kita, entah suami kita, entah istri kita, entah anak kita. Yang membuat kita nggak bisa. Makanya kalau firman Allah katakan, kalau engkau tidak membenci ayah ibumu bla 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 segala macam, kau tidak layak jadi muridku. Karena memang tidak mudah untuk menjadi orang setia. Untuk orang yang mengutamakan Tuhan. Karena itu tergantung kadar iman. Ada orang yang dulu tuh setia banget. Tapi sekarang udah gak setia. Ya susah. Yang sekarang yang saya lihat yang masih suami istri. Yang masih ada di sini. Yang selalu tiap minggu. Cuman 2, Beren sama Oki. Yang suami istri ya. Nah, jadi itu hanya saya ingin sampaikan, itulah kadar iman yang Tuhan gak maksa gitu loh. Cuman hanya dikatakan bahwa ketika engkau datang itu menunjukkan kadar iman percayamu. Saya bisa bayangkan begini, misal yang takut COVID aja. Sama virus saja takut. Apalagi ada pestol di kepalanya. Virus yang gak kelihatan loh. Lebih berani pergi keluar-luar, jalan-jalan, pergi ke mall, dibanding ke gereja. Karena gereja adalah sumber virus. Pandangan dia. Takut. Makanya gak mau. Karena ini adalah sarangnya virus. Itu kadar imannya. Nah, saya bisa bayangkan sama virus saja takut. Apalagi ada pestol di kepalanya. Lu sangkal Yesus. Saya jamin nyangkal. Saya jamin nyangkal. Kenapa? Lah yang gak kelihatan aja dia takut. Apalagi yang kelihatan. Tapi ya saya yang mengungkapkan apa yang saya bertanya sama Tuhan semalam. Saya ngomong, Tuhan bukankah sama aja dengerin khotbah? Kan khotbahnya sama. Itu Tuhan jawab seperti itu. Plus kedua, hadirat Tuhan itu di ibadah jauh lebih kuat. Hadirat Tuhan itu jauh lebih kuat dibandingkan kalau cuma hanya di online. Saya aja khotbahnya aja beda. Saya yang khotbah aja waktu saya khotbah di rumah atau online itu berbeda waktu di sini. Karena beda. Hadirat Allah tuh lebih kuat. Jadi saya ingin mengatakan bahwa terus pertanyaan lagi begini. Bertahan untuk tetap setia dalam keadaan. Kenapa aku bertahan? Kenapa saya bisa bertahan? Jawabannya adalah karena saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Makanya kalau firman katakan kasihlah Tuhan Allahmu. Itu kita kasih Tuhan itu lebih daripada istri, daripada anak. Lebih dari apapun juga. Kerjaan, uang, orang tua, apapun itu kita harus lebih mengutamakan Tuhan. Tuhan nomor 1. Sorry dulu waktu istri saya, waktu masalah dunia roh. Dia agak bertentangan sama saya. Sebelum dia masuk dalam lebih ke pelayanan. Dia gak suka dunia roh. Tapi saya tetap bertahan. Dan akhirnya dia ngerti. Jadi saya gak ngikutin dia. Tapi saya tetap bertahan. Akhirnya dia ngerti, dia akhirnya masuk. Bahkan mata rohnya dibukakan. Jadi Tuhan seharusnya utama dalam hidup kita. Yang dimana dia berkuasa. Jadi kenapa saya bisa bertahan? Karena kasih. Karena kasih. Kasih kepada Tuhan itu bisa luntur. Bisa luntur. Faktanya ini. Itu bisa luntur. Jadi saya cuman hanya
Ya ini semuanya perkataan saya bertanya sama Tuhan kemarin ketika saya lihat di tempat duduk. Ya ada hal-hal yang mengganggu pikiran saya, ada pertanyaan-pertanyaan ya akhirnya saya bertanya gini dan Tuhan jawab sama saya. Saya tidak akan menghakimi karena gini, di Mahanaim semua ada orang datang karena memang hati mengasihi. Karena bukan dipaksa. Karena saya karena kasih lah. Tapi sekali lagi, itulah kadar iman kita masing-masing. Saya mempertahankan iman saya. Bukan saya takut atau ngeri sama COVID, bla bla segala macam. Bagi saya Tuhan tetaplah yang utama. Karena sumbernya Tuhan. Saya nggak bisa bayangkan. Kemarin saya ada renungan juga gini. Kok bisa ya ada orang-orang tuh nggak mau datang ke gereja? Kok bisa bertahan? Gini loh. Tubuh manusia kita itu tuh butuh makanan. Nah, roh itu butuh makanan juga. Manusia roh kita tuh butuh makanan. Dan makanan itu firman Tuhan. Kita aja nggak makan lemes. Dan mati ujungnya. Demikian roh kita roh kita nggak makan. Saya jamin stres. Saya jamin masalah demi masalah pasti nyerang. Dan kita akan kelepek-kelepek. Gak punya iman, khawatir, takut, bingung. Wah. Itu kalau kita enggak makan firman. Jadi bagaimana orang bisa bertahan gak datang ke gereja. Itu pasti dia akan mengalami kesusahan. Mungkin gak bicara uang, tetapi stres. Kok bisa meninggalkan Tuhan atau tidak bisa berhubungan sama Tuhan karena takut. Kok bisa bertahan seperti itu? Saya gak bisa loh. Saya kalau berhari-hari gak datang ke Tuhan. Ini bukan berarti gereja ya, berhari-hari. 2-3 hari saya gak dapat firman Tuhan, gak renungin. Itu perasaan tuh udah gak enak. Dan saya tahu kalau saya begini terus, aduh bisa stres saya. Makanya kemarin sekalipun saya mengalami kerugian. Emang ada kecewa. Tapi itu hitungan istilahnya gak lama. Yang saya maksud gini. Gimana orang gak bisa apa gini. Saya tuh butuh Tuhan karena saya gak mau hidup saya tuh penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kebingungan gitu loh. Penuh dengan masalah, tadi anak lah, tadi istri lah, berantem lah. Waduh. Tahu gak, lebih baik saya rugi daripada berantem sama istri loh. Bener. Kalau udah berantem sama istri tuh puyeng. Ini puji Tuhan aja ini anak udah baik gitu loh. Udah gak suka ngomel. Kan itu puyeng gitu, itu gak enak banget. Hidup tuh dengan tertekan, itu gak enak banget gitu loh. Saya menjaganya dengan cara saya berhubungan sama Tuhan. Tapi kok bisa orang gak mau datang ya? Gak bisa gak mau makan firman Tuhan ya? Itu yang saya bingung. Belum 1 hari kali, bang! Langsung lah. Konseling dah ujung-ujungnya. Ci, ini gimana ya? Ini gimana ya? Ingat, setan itu berkeliling. Dia cari waktu yang tepat untuk nangkap kita. Berhati-hatilah. Berhati-hati. Jadi saya cuma sarankan. Firman katakan, jangan menjauhi ibadah seperti kebiasaan beberapa orang. Berarti memang dari zamannya Paulus 2000 tahun yang lalu sampai sekarang ada orang-orang yang kebiasaannya menjauhi gereja.
Ya itu sebuah kebiasaan susah ya, namanya kebiasaan susah. Oke, sampai sini aja stop.